Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Mahdi dari kelompok 11. Di sini kelompok kami mengambil peran pendidikan Muhammadiyah itu di Padang Panjang. Jadi Muhammadiyah di Padang Panjang didirikan pada tanggal 2 Juni 1926. Saat itu Muhammadiyah di Padang Panjang didirikan oleh Sa'alah Yusuf Mangkuto, seorang pemuda nagari Pitala yang baru saja kembali dari Jawa dan mendirikan perkumpulan tani di kampung asalnya pada Agustus 1925. Proses pendiriannya mengalami penolakan karena basis grup Syarikat Rakyat Padang Panjang yang berafiliasi ke komunis dianggap sebagai ancaman. Proses ini penuh intrik dan memicu konflik dengan otoritas Pitala yang pada akhirnya menyebabkan penolakan otoritas adat. Karena Pitala merupakan basis tarekat Naksabandia sehingga hadirnya Muhammadiyah dianggap sebuah ancaman. Sa'alah Yusuf Sultan Mangkuto yang mendirikan Muhammadiyah di sana harus menghadapi urusan yang berbelit untuk mengurus izin perserikatan, termasuk melalui penghulu nagari, ulama Naksabandia dan guru-guru agama. Meskipun demikian, pendirian Muhammadiyah di Padang Panjang tetap dilakukan dan organisasi tersebut resmi berkantor di Rumah HK di Gatangan. Berhasil merekrut 400 orang untuk bergabung dengan Muhammadiyah di cabang Padang Panjang itu sendiri. Sa'alah Yusuf Sultan Mangkuto kemudian mendirikan Takbik School pada April 1928, sebuah sekolah kader pimpinan Islam berkemajuan di Kauman. Sekolah ini adalah institusi pendidikan milik Gerakan Islam Modernis di Pulau Sumatera dengan murid sebanyak 16 orang yang berasal dari pelosok nagari Sumatera Barat. Sekolah ini didirikan untuk melahirkan kader-kader pimpinan Islam yang berkualitas dan mampu memajukan umat Islam di Indonesia. Sekolah ini juga menjadi cikal bakal dari pendirian Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang terus berkembang hingga saat ini. Adapun susunan pengurus Muhammadiyah pada saat itu yang terdiri dari Ketua 1 Sa'alah Yusuf Sultan Mangkuto, Ketua 2 Datuk Sati, Sekretaris 1 Sersan Jamil, Sekretaris 2 Awahid, Bendahara 1 Sultan Saidi dengan pembantunya Haji Yusuf Amrullah, Akarim Datuk Rangkaya Marajo, Haji Yusuf Muhammad Nur, Haji Sultan Mudo, Sultan Pamenan Rangkaya Mulia. Mungkin untuk sejarah pertama kali Muhammadiyah berkembang di Padang Panjang hanya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Erafina dari kelompok 11 Matkul Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Nah, di sini materi saya tentang kehadiran dan gerakan pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebuah organisasi Islam terkemuka di Indonesia yang dimana telah memainkan peran penting dalam sistem pendidikan negara. Jadi organisasi ini telah terlibat aktif dalam berbagai inisiatif pendidikan, termasuk pendirian sekolah, program literasi, dan juga promosi ajaran Islam. Nah, yang kedua itu gerakan pendidikan pada Muhammadiyah. Tidak bisa dipisahkan dari kepribadian sosok Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya, didirikan pada tahun 1912. Gerakan ini menekankan pentingnya menggabungkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang bertujuan untuk menghasilkan individu-individu yang berpengetahuan luas baik dalam hal agama maupun duniawi. Sekian dari penjelasan saya tentang kehadiran dan gerakan pendidikan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviniza Madarianto dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan mengenai dampak Muhammadiyah dalam pendidikan di Padang Panjang, yang dimana dalam beberapa dekade pertama kehadirannya, Muhammadiyah telah membawa banyak pengaruh dalam pendidikan di Padang Panjang. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan, yang dimana salah satu dampak yang paling signifikan dari kehadiran Muhammadiyah di Padang Panjang adalah peningkatan pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Namun, dengan adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah, anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang layak. Jadi dengan adanya peningkatan akses pendidikan karena Muhammadiyah ini, jadi anak-anak bisa bersekolah dengan layak dan mendapatkan ilmu yang baik. Jadi kemungkinan mereka untuk mendapat taraf hidup
dengan kesempatan memiliki pendidikan yang bagus. Yang kedua adalah penyebaran nilai-nilai Islam progresif, yang dimana selain memberikan pendidikan umum, Muhammadiyah juga bertujuan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat melalui pendidikan agama yang diberikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Siswa diajarkan untuk memiliki pemahaman yang inklusif tentang Islam yang menghargai keberagaman dan mendorong diskusi dan pemikiran yang kritis. Hal ini membantu mengubah pemikiran tradisional dan membuka jalan bagi penyebaran pemikiran yang moderat dan terbuka. Jadi, dengan penyebaran nilai-nilai Islam ini dapat membuka pikiran yang lebih baik untuk anak-anak yang sekarang bisa untuk mendapatkan ilmu yang baik. Setelah itu adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang dimana dalam pengembangan profesi guru, Muhammadiyah juga memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru lokal, yang dimana hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas guru-guru, karena guru-guru ini kemudian mampu menyampaikan materi pelajaran secara profesional dan efektif. Program ini berperan penting dalam menciptakan generasi muda agar menciptakan anak-anak penerus bangsa yang lebih berpikir efektif dan bisa berwawasan besar, dan mendorong perkembangan peserta didik tersebut. Jadi dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, jadi anak-anak akan berkembang dan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang keempat adalah pengembangan pengetahuan dan wawasan. Kehadiran sekolah-sekolah Muhammadiyah di Padang Panjang telah membuka pintu bagi para siswa untuk memperoleh pengetahuan yang berkualitas. Sekolah-sekolah ini menekankan pada pendidikan yang holistik dengan fokus pada ilmu pengetahuan dan agama, yang dimana bukan hanya ilmu pengetahuan tapi agama juga dituntut dalam sekolah-sekolah untuk membangun wawasan peserta didik. Siswa-siswa dilatih dalam mata pelajaran yang beragam termasuk bahasa Indonesia, matematika, sains, dan bahasa Inggris. Hal ini membantu siswa untuk berkembang secara akademik dan mengakses pengetahuan yang luas. Jadi dengan adanya pengembangan pengetahuan wawasan, jadi peserta didik ini bisa meningkatkan lagi pemikirannya atau ilmu pengetahuannya terhadap dunia luas. Jadi dengan adanya wawasannya luas, mereka lebih bisa berkembang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.